Saya Ibu Vivi Jayalakti selaku tutor kita hari ini. Kita akan masuk di agenda pertama. Agenda pertama ini pembelajaran agenda pertama. Sebelum pembelajaran dimulai, saya pimpin doa dulu ya. Kita berdoa dulu. Untuk seluruh peserta kita berdoa dulu. Baik, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik Ibu Vi, untuk efisien waktu, selanjutnya Ibu Vi saya persilakan. Oke, terima kasih Ibu Mas Tiani. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberi kesempatan ya, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat bertemu di tempat ini untuk mengikuti pembelajaran ya pada pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Provinsi Sulawesi Tengah angkatan 104. Baik, Bapak Ibu, selalu saya tidak lupa selalu saya sampaikan bahwa pertemuan kita ini pasti atas izin Allah, sehingga saya berharap di pertemuan kita ini kita saling memberi manfaat dan ada sesuatu nilai yang akan kita bawa gitu ya setelah berakhirnya pembelajaran terutama di agenda 1 di kelompok ini gitu ya. Jadi dan saya berharap gitu ya Bapak Ibu yang berada di sini itu ibarat gelas adalah ibarat gelas yang setengah penuh berisi ya, jangan sampai yang sudah penuh gitu, sehingga apa yang kita bicarakan di dalam room ini itu ada yang meskipun cuma sedikit itu tertinggal di dalam gelas, tidak semuanya tumpah, jadi nanti semuanya di luar kepala gitu ya, maksudnya pas ini tidak ada semua di dalam kepala, tadi di luar semua karena tumpah tadi ya. Jadi saya berharap ibarat gelas adalah Bapak Ibu setengah terisi gitu ya, belum penuh, sehingga kita ada sedikit yang termasuk atau yang masuk ke dalam gelas tersebut. Jadi itulah yang manfaat yang kita bisa ambil dari apa yang pertemuan kita ini. Jadi ada bekas tersisa gitu ya, mungkin video suaranya lupa atau tutornya lupa, tapi maksudnya Bapak Ibu boleh lupa sama saya, tapi pembelajaran yang kita akan bawakan, kita bahas bersama ini tidak akan lupa di dalam benak Bapak Ibu gitu ya. Dan baik Bapak Ibu, saya mengampu untuk di angkatan 104 ini saya mengampu agenda 1 gitu ya. Sama seperti Bapak Ibu bisa masuk di sini karena sudah lulus di MOC. Kami juga begitu, para fasilitator atau tutor di sini, kami juga mengikuti evaluasi untuk kami ya. Jadi kami uji kompetensi bagaimana kemampuan kami untuk mengajar di Latsar yang sekarang ini berakhlak ya, yang kemarin tahun lalu itu aneka ya, sekarang adalah berakhlak. Jadi tidak ada tutor yang ada di hadapan Bapak Ibu dengan agenda 1, 2, 3, 4 itu semuanya sudah melalui uji kompetensi. Baik Bapak Ibu, sebelum lanjut tentu saja Bapak Ibu sudah tahu nama saya gitu ya, saat tadi sudah diperkenalkan dan mungkin Bapak Ibu juga sudah melihat di Kolabjar gitu ya. Jadi nama saya, kemudian saya Widya Iswara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Alhamdulillah saya sudah ya sekitar 11 tahun gitu ya, 11-12 tahun saya menjadi Widya Iswara. Sudah cukup tua seumur umur saya gitu ya, karena saya 2 tahun lagi insya Allah panjang umur saya pensiun gitu ya. Saya minta pensiunnya, saya pengennya cuma pensiun 60 ya. Meskipun Widya Iswara itu bisa pensiun 65. Tapi saya cukup 60 saja. Sekarang saya sudah batu-batu ini ya berhadapan dengan Bapak Ibu. Untung tidak ketemu langsung nih. Kalau ketemu langsung Bapak Ibu langsung, waduh jangan-jangan COVID nih. Alhamdulillah tidak ya, tapi flu biasa. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan saya selamat sampai ke 2 tahun ke depan untuk pensiun ya. Dan saya merindukan cucu saya, karena cucu saya kalau ketemu saya nangis gitu ya, karena ketemunya cuma setahun sekali gitu. Jadi kalau ketemu udah kenal lagi gitu ya. Berkenalan terus dengan cucu saya kan repot. Jadi saya mendekati cucu saya nanti akhirnya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke bagaimana pendalaman materi ini,
saya ingin dulu mengenal Bapak Ibu semua yang ada di hadapan saya ini. Baik, pertama saya ingin mengenal Pak Yudi Eko Saputra. Ya, silakan. Baik, Bu. Iya, Bu. Suaranya kecil sekali. Atau belum bersuara? Oke, baik, Bu. Ya, ya. Iya, saya dari instansi UPT Rumah Sakit Undata Palu, Bu. Data. Bapak sebagai apa ini? Perawat, Bu. Perawat, ya. Ya. Pak Yudi Eko Saputro dari Undata. Bapak asalnya dari mana? Dari Palu, Bu. Orang Palu ya? Iya, iya, Bu. Memang orang Palu. Oke, Iya. Yudi Eko Saputro, orang Palu mengabdi di Undata sebagai Iya. perawat. Oke, sehat-sehat Pak. Alhamdulillah, Bu, Oke sehat-sehat. ya, semangat ya. Ini hari pertama. Ini hari Iya, pertama. semangat, Harus Bu. semangat. Iya, Oke. iya, Bu. Oke, baik. Selanjutnya Pak Made Wira. DA, DA-nya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya. Dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Made Wira. DA-nya itu Dwi Adnyana, Bu. DA-nya apa? Dwi Adnyana, Bu. Suaranya. Terus, ya. Oke, lanjutkan Pak. Nanti ya. Iya, Bu. Pak tugas di mana? Saya tugas di Badan Kepegawaian Daerah, Bu. Dan kepegawaian daerah. Ya. Bagian apa Pak? Siapa tahu saya mau naik pangkat saya urus. Saya di staf ini, Bu, keuangan. Keuangan. Ya, keuangan dan aset. Di keuangan berarti tidak ada hubungannya dengan naik pangkat ya. Jadi batal. Batal mau KKN ya, batal mau KKN. Oke, Pak Made Wira, terima kasih ya. Semangat ya. Oke. Ya, Pak. Ibu. Ya, kayaknya signalnya apa sakunya yang tidak bagus ya. Oke, selanjutnya Ibu Dewi Lismiarti. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya. Perkenalkan, Bu, nama saya Dewi Lismiarti, asal dari Pantai Barat, tapi sekarang sudah berdomisili di Kota Palu, Bu. Ya. Kemudian saya bekerja di Rumah Sakit Undata, Bu, sebagai perawat. Rumah Sakit Undata. Oke. Iya. Perawat. Dari Pantai Barat sudah berdomisili di Palu. Ya, perawat. Iya. Ya, oke. Terima kasih Ibu Dewi. Semangat itu ya. Tetap Terima kasih, semangat. Bu. Ya, Ya. oke. Baik, selanjutnya Pak Heri Adrianto. Salam kenal, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri sudah bersuara belum nih? Saya tidak dengar. Tidak kedengaran, Bu. Tidak ada suara ya? Pak Heri? Ya, halo, Ibu. Keluar suaranya. Halo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Ya. Pak Heri, dinas di mana Pak? Pak Heri bertugas di mana? Ya, Ibu, saya bertugas di Dinas Kelautan Perikanan. Untuk asal saya dari Bandung, Bu. Dari Bandung? Iya. Dari Bandung baru pindah ke sini Pak? Iya, Ibu. Jadi sudah berapa lama Pak di Sulawesi Tengah? Baru 1 bulan, Ibu. Baru 1 bulan ya? CPNS ini, ya, Bu. Ya, mudah-mudahan betah Pak ya, karena panas di Sulawesi Tengah, di Palu terutama. Iya, baik, Bu. Iya, oke. Oke, terima kasih Pak Heri ya, orang Bandung mengabdi di Provinsi Sulawesi Tengah, di Dinas Perikanan. Iya, perikanan ya? Iya, betul, Ibu. Ya, karena dan kelautan, karena di Bandung tidak ada laut ya, jadi Pak Heri kemari karena mau lihat lautnya. Ya. Kira-kira begitu. Gitu. Oke, mudah-mudahan betah dan saya yakin seperti saya sampaikan tadi Pak, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Berarti Bapak memang kenapa diterima di sini, karena memang Bapak akan memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada daerah ini, gitu Pak ya. Jadi semoga ini bukan hanya jadi batu loncatan, karena biasanya orang Bandung itu susah merantau, yang setahu saya ya, susah merantau gitu ya. Baru pindah dari apa namanya
dari misalnya ya dari Gede Bage mau pindah ke mana misalnya Ranca Eke itu yang apa yang ngiringi satu kampung gitu padahal kan masih di situ-situ juga gitu. Itu orang Bandung setahu saya ya, kebetulan menantu saya orang Bandung. Oke, baik Pak Heri, terima kasih sudah mengenalkan diri. Selanjutnya Ibu Widya Sagita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu, nama saya Widya Sagita, domisili Palu. Saya bekerja di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dan kepegawaian. Oh, sama dengan Pak Made. Iya, Bu. Iya, Pak Made. Ibu di bagian apa? di bagian data dan informasi. Oh, bukan bagian mutasi ya? Saya cari orang mutasi. Karena saya lagi ngurus ke-4 C-nya belum keluar. Oke, terima kasih. Widya dari asalnya dari Palu, asli dari Palu. Palu ya, asli Palu. Kalau Pak Made dari mana? Saya dari Parigi Motong, Bu. Parigi Motong. Baru ini sekarang tinggal di Palu. Atau tiap hari dari Palu, dari Parigi ke Palu. Saya sudah domisili Palu, Bu, sejak 2007. Oh, sudah domisili Palu ya. Oke, baik, terima kasih Ibu Widya dan Pak Made. Selanjutnya Pak Rifandi, Kamindang. Baik dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi buat teman-teman semua kita sekalian. Sebelumnya saya mohon maaf Ibu, laptop saya agak jadul, jadi ketika dipasang background jadi agak kurang sempurna gambarnya. Ya, perkenalkan nama saya Rifandi Kamindang, lahir dan besar di Palu, cuman orang tua saya berasal dari Banggai Kepulauan itu. Dan saya sekarang bertugas di Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air atau biasa orang sebutnya Cikasda di bagian seksi, di bagian seksi jalan lingkungan, penataan lingkungan dan bangunan gedung. Oke, di Cikasda, Rifandi. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Rifandi. Ya, selanjutnya Pak Fidi ada Damaludika. Ya, terima kasih Bu kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Vidi Adha Damaludika. Nah, biasa dipanggilnya Vidi. Saya asal dari Palu juga. Kemudian bertugas di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bu, sebagai pengendali OPT. Oke. Vidi Adha. Oh, iya. Adha. Vidi Adha. Saya kira tadi Vidi Aldiano, jadi saya suka kaget tadi. Ada penyanyi di sini ya. Ternyata Vidi Adha. Iya. Oke. Terima kasih Pak Vidi, orang Palu, bangun Palu. Iya, sama-sama. Oke, baik. Selanjutnya Megawati Soekarno Putri. Ini mantan presiden ini, Putra Sarim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kok enggak dengar ya? Jaringannya kayaknya. Jaringan ya? Baik. Omega. Bu Mega kehilangan, ya silakan kembali. Ya, Bu. Silakan ulangi, perkenalkan diri. Tadi tidak keluar suaranya. Jaringan, Bu. Ya, Keluar. oke. Ya. Saya ulangi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Megawati, bisa dipanggil Mega. Saya lahirnya di Sengkang, tapi sudah lama besar di Palu. Saya bertugas di BPPID Prof. Sultan, Bu. BPPID, Bu. BPID. Oke. Megawati dari Sengkang, tapi sudah lama di Palu. Iya. Iya, Bu. Oke, terima kasih Megawati. Mudah-mudahan selalu tetap semangat ya. Iya, Bu. Dan ya, oke, selanjutnya Pak Dalton Batara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam. pagi Bapak Ibu semua, terima kasih atas yang diberikan. Kenalkan, nama saya Dalton Lebang Batara. Saya
mengabdi di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah sebagai kendali sama seperti Bapak Vidi tadi. Saya asalnya dari Sulawesi Selatan, sama sudah lama domisili di Palu. Oke, Pak Dalton di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura ya, sama dengan Pak Vidi ya. Ya, oke, baik, terima kasih Pak Dalton. Selanjutnya Ibu Sinta Megawati Sitorus. Ya, terima kasih atas kesempatannya Ibu Vivi. Perkenalkan, nama saya Sinta Megawati Sitorus dari Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah sebagai peneliti. Oke, BPID. Iya, sama dengan Mega ada di sana. Mega iya benar. ada di BPID. Oke, asalnya dari? Asalnya dari Medan, Ibu. Medan ya, asli sana? Iya, asli Bu. Dari Berarti berapa lama sudah di sini? Di sini sudah 2 bulan, Ibu. 2 bulan ya. Oke, berarti sekarang apa? Kos atau sama keluarga atau punya rumah di sini? Ngekos Bu di Jalan Cendrawasih. Oh, masih ngekos ya. Oke, baik, terima kasih Sinta Megawati. Ya, iya, oke. Dan selanjutnya kayak tinggal satu nih, Nurul Amelia Amsyar. Ada juga teman saya Amsyar di kantor. Ya Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, saya Nurul Amelia Amsyar. Saya asalnya dari Palu. Saat ini bertugas di Rumah Sakit Madani sebagai dokter umum. Madani ya? Iya Ibu. Rumah Sakit Madani itu yang di Mamboro ya? Iya Ibu, di Mamboro. Oke. Jadi ini orang Palu mengabdi di Palu. Alhamdulillah ya, jadi tidak kemana-mana. Orang tuanya yang senang nih biasanya. Iya kan, anaknya tidak kemana-mana. Anakku perempuan, mau tugas ke waduh. Nanti drama ya, sama Korea. Drakor gitu ya. Kalau aduh anak perempuan, tugasnya nanti dapat tugas di Irian gitu kan, karena daftarnya di sana. Daftarnya di Irian bagaimana mau bisa terima di Palu? Nggak mungkin ya kan. Ya, karena daftarnya di Palu, alhamdulillah provinsi ya, di Bapak Ibu bisa ada tetap di Palu yang orang Palu gitu ya. Yang Parigi ya maaf saja harus kos, kalau tidak ya tiap hari Palu Parigi gitu. Oke, yang lain kayaknya tidak ada yang jauh nih, yang jauh Sinta sama siapa lagi tadi. Tapi sudah lama di sini ya. Oke, baik. Pak Dalton, kenapa Pak? Raise-nya kenapa Pak? Oh ini cas laptop. Oh ya, silakan. Kalau tidak dicas nanti kalau saya tidak kasih nanti mati ya laptop. Oke, baik Bapak Ibu, kita masuk di agenda yang pertama dari pembelajaran di pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil ini. Di agenda 1 ini Bapak Ibu sudah pelajari di MOOC gitu ya, di MOOC Bapak Ibu sudah pelajari. Di dalam agenda 1 ini ada 3 modul, yaitu wawasan kebangsaan, kemudian analisis isu kontemporer, dan yang satu adalah kesiapsiagaan bela negara. Jadi Bapak Ibu, saya di sini ingin mendengarkan seberapa kedalaman pemahaman Bapak Ibu terhadap ketiga modul ini, gitu ya. Jadi Bapak Ibu menceritakan bagaimana isi modul ini. Jadi saya minta dirangkum saja jadi satu, karena ini merupakan satu keterkaitannya antara modul 1, modul 2, dan modul 3. Modul 1 itu maksud saya wawasan kebangsaan, modul 2 adalah analisis isu kontemporer, dan modul 3 adalah kesiapsiagaan bela negara. Ini ada keterkaitan sehingga saya meminta Bapak Ibu merangkum saja apa saja yang sudah Bapak Ibu peroleh dari ketiga modul tersebut yang Bapak Ibu pelajari di dalam MOOC. Sebelum ke sana, saya mau tanya dulu, berapa kali Bapak Ibu baca modul ini sehingga Bapak Ibu bisa lulus ujian evaluasinya? Berapa kali Bapak Ibu baca di modul? Siapa menjawab? Dibaca enggak modulnya waktu di MOOC? Dibaca? Izin menjawab, Ibu.
Ya, silakan, Ya, Pak Heri. untuk saya dibaca Ibu sebanyak 1 kali, kemudian melakukan ujian pada saat itu, lalu setelah itu saya mencoba membacanya kembali, di total 2 kali. Kenapa suaranya sayap-sayap tak sampai hilang-hilang gitu ya? Mungkin nggak usah pakai headset mungkin Pak. Mungkin alatnya yang mengganggu. Ya. Dibaca Pak ya. Modulnya. Ada yang tidak membaca modul? Langsung ikut ujian? Ada? Ada? Ada tidak yang tidak membaca modul langsung ikut ujian? Ayo, Ibu Sinta Dame Simanjuntak, kan ya? Saya punya tutor kebanggaan saya adalah Sinta Dame Simanjuntak. Kalau ini Sinta Megawati Sitorus. Ada dibaca modulnya, Ibu Sinta? Ibu, dibaca Ibu. Dibaca ya? Ya. Jadi kenapa saya tanya membaca ini? Karena orang Indonesia kan sangat susah. Minat bacanya rendah gitu ya. Maka saya tanya, dibaca enggak? Mudah-mudahan dibaca sampai habis gitu ya. Saya pernah mengalami namanya kuliah di Universitas Terbuka. Universitas Terbuka itu sama seperti Bapak Ibu gini ya, melalui MOC itu kan. Jadi kita belajar sendiri kemudian ikut ujian. Jadi kalau tidak baca, saya ada buku yang cuma saya baca sekilas, itu nilainya D. Ya, itu sosiologi dan ekonomi kalau tidak salah, pengantar ilmu ekonomi gitu ya. Jadi itu saya baca cuma ngarang saja gitu. Jadi itu nilai saya D. Tapi kalau yang memang ini saya pelajari, saya baca minimal 3 kali gitu ya, supaya saya lulusnya A. Jadi saya baca pertama, baca saja, ngerti nggak ngerti, mau saya baca sampai habis satu modul. Kedua baru saya baca ada penekanan-penekanan, oh ini ada catatan-catatan saya. Kemudian ke yang ketiga, membaca yang sudah lebih paham. Sudah saya baca 3 kali semua modul, dan saya ada yang B, ada yang A. Yang saya tidak baca dapat di atau C gitu ya. Jadi itu pengalaman belajar saya. Jadi hampir sama kayak MOC dengan ya model pelatihan kita ini dengan Universitas Terbuka. Cuma kalau sekarang kan ada apa namanya Bapak Ibu tutorial, jadi distance learning-nya ada. Tapi kalau di ini tidak. Jadi bagaimana kemampuan pemahaman kita terhadap isi materi, isi modul, kemudian analisis kita, gitu ya, kekuatannya. Jadi dalam laser ini sekarang kita tidak ada lagi namanya pengajar di depan Bapak Ibu. Saya bukan mengajarkan Bapak Ibu, saya fasilitator. Jadi saya tidak mengajarkan. Kalau Bapak Ibu mengharap di dalam kelas ini di pertemuan kita ini saya mengajarkan sesuatu, itu tidak, karena saya hanya memberi penguatan gitu ya. Memberi penguatan-penguatan terhadap apa-apa yang Bapak Ibu sudah pelajari. Jadi di sini adalah kemampuan Bapak Ibu menganalisis, itulah yang diutamakan. Bagaimana pemahaman, bagaimana kemudian menganalisis, kemudian bagaimana itu Bapak Ibu bisa mengimplementasikan apa yang sudah didapat itu yang menjadi sasaran di sini ya, bukan hanya sekedar pemahaman, tapi sudah bagaimana aktualisasinya nanti ke sana ya. Kemudian apa namanya kalau dari taksonomi Bloom itu bagaimana sintesanya dan sebagainya. Itu ya, jadi mungkin kalau peneliti-peneliti sudah biasa ini dengan apa yang saya katakan. Oke, jadi silahkan disiapkan, dikumpulkan kembali ingatan dari materi di agenda 1 ini, 3 modul ini, yaitu wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Yang sudah siap silahkan raise hand ya. Halo.
Oke, karena tidak ada yang raise hand, tentu saja saya tunjuk ya. Saya tidak mau ruangan ini bisu, berdiam-diam diri. Oke, saya tunjuk ya. Kelompok 3. Karena tadi yang mengawali adalah Pak Budi, yang mengakhiri Pak Ibu Nurul. Sekarang silakan Ibu Nurul, Amelia, ya, dokter. Iya Ibu, siap. Jadi pada modul MOCC kemarin Bu, kami mempelajari 3 agenda. Pada agenda 1 itu saya sempat sekilas membaca, tapi belum terlalu mendalami Bu. Jadi ada 3 materi yang kami semua pelajari secara mandiri. Yang pertama tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kemudian tentang analisis isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara. Jadi yang pertama itu tentang wawasan kebangsaan, apa yang saya tahu itu Bu, wawasan kebangsaan itu tentang bagaimana cara pandang kita, kesadaran diri kita sebagai warga negara akan diri dan lingkungan kita dalam kehidupan berbangsa. Kalau pengertiannya seperti itu. Kemudian dalam modul tersebut juga kita mempelajari beberapa titik-titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia, mulai dari bagaimana di situ kami mempelajari terbentuknya Budi Utomo, kemudian ada Rapat Besar Pemuda, kemudian terbentuknya PPKI. Kita mempelajari banyak tentang sejarah-sejarah penting dalam bangsa Indonesia. Kemudian kita juga mempelajari tentang 4 konsensus dasar, yaitu ada 4, yaitu Pancasila, kemudian NKRI, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kita juga di situ mempelajari tentang simbol-simbol penting dalam negara Indonesia, mulai dari bendera kita, bendera merah putih, kemudian bahasa kita, bahasa Indonesia, lambang negara kita, kemudian lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Di situ kita mempelajari simbol-simbol penting dalam negara Indonesia kita. Kemudian dalam modul tersebut juga kita pelajari tentang manajemen pemerintah negara, tentang apa cita-cita bangsa Indonesia, kemudian tugas nasional apa saja, dan juga fungsi-fungsi negara, mulai dari lembaga-lembaga negara yang lembaga eksekutif itu ada presiden, kemudian lembaga konstitutif itu MPR, kemudian lembaga legislatif itu juga ada DPR, DPD, kemudian ada yang bertugas untuk auditif yaitu BPK, dan juga tentu yang terakhir itu yudikatif, di mana di situ yang bertugas adalah lembaga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Fungsinya itu semua sama untuk melayani masyarakat, mengayomi masyarakat. Kemudian kita juga pelajari tentang bela negara, yaitu bagaimana tentang tekad, sikap, perilaku kita sebagai warga negara, baik secara perseorangan maupun secara kolektif, secara keseluruhan banyak orang, tentang bagaimana kita menjaga kedaulatan negara kita, keutuhan wilayah kita, dan keselamatan bangsa kita. Seperti itu yang saya ketahui tentang bela negara. Kemudian untuk sifat-sifat kesadaran bela negara itu ada juga tentang bagaimana kita cinta tanah air kita, kemudian sadar berbangsa, kemudian kita setia pada Pancasila, kemudian rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara, seperti itu. Lebih kurangnya seperti itu Ibu yang saya ketahui tentang modul 1 ini. Analisis kontemporer langsung ya, 3 modul. Oh iya Ibu, untuk analisis kontemporer itu yang saya ketahui
analisis kontemporer, jadi dalam modul tersebut kita itu di dalam modul tersebut itu sempat dibahas bagaimana caranya menjadi PNS yang profesional, bagaimana kita sebagai CPNS ini dapat mengambil tanggung jawab, kemudian memberikan mental yang positif, kemudian mengutamakan keprimaan, mewujudkan kompetensi dan memegang teguh kode etik. Kemudian ada beberapa modal-modal untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis. Ada, kalau saya tidak salah itu ada 6. Ada model intelektual, kemudian modal emosional, sosial, modal ketabahan, etika moral, dan juga modal kesehatan. Kemudian untuk isu-isu strategis kontemporer itu ada beberapa yang dibahas tentang masalah korupsi, kemudian dibahas juga bagaimana sejarah-sejarah korupsi di dunia ini, ada yang dari Mesir, Cina, dan juga di Indonesia. Kemudian tentang isu-isu tentang narkoba, dibahas juga penggolongan narkotika sempat dibahas, psikotropika dan juga zat adiktif atau nafza. Kemudian dibahas juga tentang sejarah-sejarah narkotika. Kemudian isu penting juga itu terorisme. Terorisme itu perbuatan yang berbuat kekerasan atau ancaman yang membuat suasana teror atau takut secara luas atau untuk banyak orang. Kemudian ada juga dibahas tentang radikalisme, ada dibahas juga tentang kelompok-kelompok teroris yang beroperasi di dunia, juga tentu terorisme di Indonesia yang sangat dekat dengan daerah kita sempat terjadi di daerah Poso. Kemudian disebutkan juga tentang bagaimana hubungan radikalisme tersebut dengan terorisme. Nah, terus untuk mencegah terorisme itu tentu kita harus melakukan 3 hal di situ yang disebutkan, yaitu kesiapsiagaan nasional, kontraradikasi, dan deradikalisasi. Untuk kesiapsiagaan nasional itu kita harus bisa memberdayakan masyarakat, kemudian peningkatan kemampuan aparatur, kemudian negara Indonesia juga harus bisa memetakan daerah-daerah yang rawan akan radikal terorisme, seperti itu. Kemudian untuk kontraradikalisasi itu ada 3, kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi. Kemudian ada juga dibahas tentang money laundering atau pencucian uang, dan juga tentang sejarah pencucian uang tersebut. Kemudian ada juga tentang proxy war. Kemudian sempat dibahas juga tentang media sosial, di mana di sini kita harus melawan banyak hoax dan juga banyak hal-hal buruk yang dapat terjadi saat kita bermedia sosial, seperti itu. Jadi bermedia sosial yang aman seperti apa gitu. Kemudian selain itu juga di bermedia sosial bisa terjadi hate speech, kemudian cybercrime, dan juga hoax yang tadi saya sebutkan. Seperti itu Ibu yang saya ketahui sedikit tentang modul 1. Bukan modul 1, agenda 1. Agenda 1, iya Bu, siap. Ya. Baik, selanjutnya silakan Pak Yudi Eko. Baik Bu, terima kasih. Di agenda 1 ada 3 modul. Yang pertama ada modul pertama yaitu tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kemudian yang kedua ada isu kontemporer. Dan yang ketiga itu ada tentang kesiapsiagaan bela negara. Jadi kalau dari wawasan kebangsaan, yang pertama itu
modul pertama isinya itu ada tentang sejarah, di mana sejarah tentang organisasi Budi Utomo, kemudian ada juga tentang sejarah Hari Proklamasi, kemudian sejarah tentang Sumpah Pemuda, kemudian terdapat juga ada 4 konsensus dasar di dalam dasar bernegara, yang mana diantaranya ada Undang-Undang Dasar, kemudian ada Pancasila, kemudian juga ada Bhinneka Tunggal Ika, kemudian juga ada tentang itu NKRI. Selanjutnya kalau di isu kontemporer, di mana di sini membahas ada beberapa isu kontemporer yang dibahas, yaitu diantaranya adalah yang pertama ada tentang narkoba, kemudian ada juga yang tentang terorisme, kemudian ada juga yang dibahas tentang korupsi, anti korupsi, di mana sebagai kita di mana dibahas tentang sejarah dan bagaimana tentang korupsi itu. Selanjutnya untuk di modul kesiapsiagaan bela negara, di sini dibahas ada beberapa nilai-nilai dasar bela negara, yang dimana salah satunya adalah tentang cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemudian ada yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian juga ada rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemudian yang kelima memiliki kemampuan awal untuk bela negara, dan terakhir itu ada juga dibahas tentang semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat. Dan pembahasannya kemudian diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan, semua dipaparkan, ada contohnya. Dari saya itu Bu yang mungkin bisa sampaikan. Oke, baik, terima kasih Pak Yudi. Selanjutnya Ibu Mega. Baik, terima kasih atas kesempatan Ibu. Saya akan menjelaskan sedikit terkait materi secara rangkum dari agenda 1 ini. Jadi kalau dari ketiga pembahasan dalam agenda 1 ini, yang pertama itu saya bisa simpulkan dalam agenda 1 ini membahas bagaimana kepentingan pribadi, di mana kita harus mementingkan kepentingan negara dibandingkan atau tanpa mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan, yang dimana untuk mencapai hal ini, pertama kita itu harus memantapkan bagaimana memantapkan wawasan kebangsaan kita. Yang kedua, menumbuh kembangkan kesadaran kita dalam bela negara, dan yang ketiga itu mengimplementasikan sistem administrasi NKRI. Nah, dalam mencapai kepentingan negara, yang poin pertama tadi yaitu kita memantapkan wawasan kebangsaan, yang dimana wawasan kebangsaan itu merupakan cara pandang kita sebagai warga negara dalam berkehidupan berbangsa dan negara yang dilandasi dengan dengan kesadaran diri kita dalam posisi kita sebagai warga negara. Pada hakikatnya, wawasan kebangsaan ini merupakan hasrat yang sangat kuat untuk mewujudkan kebersamaan dalam mengatasi segala perbedaan dan diskriminasi yang ada. Selanjutnya, dalam sejarah pergerakan Indonesia itu ada 6 titik poin yang perlu diketahui. Pertama yaitu dengan terbentuknya organisasi Budi Utomo yang di mana di sini beberapa kumpulan anak pemuda yang berkumpul di
di aula Stovia untuk membentuk organisasi ini. Yang kedua itu organisasi pergerakan Indonesia, yang dimana organisasi ini merupakan organisasi yang pertama yang menamai organisasinya dengan kata ada kata Indonesianya, dan organisasi ini merupakan organisasi pertama di kancah internasional yang mempelopori kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, poin ketiga dalam sejarah perjuangan Indonesia ini yaitu terlaksananya Kongres Pemuda I pada tanggal 30 April 1926 dan dilanjutkan pada Kongres Pemuda II tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Selanjutnya, adapun sejarah poin yang kelima dalam sejarah perjuangan Indonesia itu pada tanggal 1 Maret 1945 terbentuknya BPUPKI, dan yang terakhir titik poin dalam sejarah pergerakan Indonesia itu pada tanggal 7 Agustus terbentuklah PPKI. Adapun 4 konsensus dasar wawasan kebangsaan yaitu Pancasila sebagai ideologi negara, yang kedua adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang ketiga Undang-Undang Dasar 1945, dan yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun identitas Indonesia kita kenal dengan 4 indikator. Yang pertama yaitu bendera, yaitu sang merah putih. Yang kedua adalah bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah lambang negara, Garuda Pancasila. Dan yang keempat adalah lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Nah, lanjut pada materi bela negara. Adapun pengertian dari bela negara ini merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik bersifat individu maupun kelompok yang berusaha untuk menjaga kedaulatan keutuhan negara dari ancaman-ancaman yang dapat mengancam keselamatan bangsa Indonesia. Selanjutnya adapun nilai dalam bela negara, adapun nilai-nilai yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Yang pastinya pertama itu yaitu cinta tanah air. Yang kedua adalah kita harus sadar bagaimana cara berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, kita harus setia pada Pancasila yang kita kenal sebagai ideologi keempat. Dalam bela negara kita itu harus memiliki rela berkorban untuk bangsa dan bernegara. Dan yang kelima, kita harus kemampuan awal kita dalam analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer itu mengetahui suatu pokok-pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau pada saat ini, atau yang menjadi trending topik pada saat ini, sehingga dalam pemecahan atau mencarikan solusinya itu juga harus dengan tindakan-tindakan yang sesuai dengan masa-masa sekarang, yaitu masa modern. Adapun 4 level lingkungan strategis yang mempengaruhi kita sebagai calon PNS yang akan melaksanakan kebijakan publik. Adapun 4 level tersebut yaitu level individu, keluarga, masyarakat, dunia. Jadi keempat level ini akan mempengaruhi kita dalam bagaimana kita sebagai pelaksana kebijakan. Kali ini terbagi dari 3, yaitu isu saat ini. Isu saat ini merupakan isu yang mendapatkan perhatian langsung atau bisa dikatakan isu yang memang kita lihat sekarang.
memang secara langsung kita lihat bahwa ini adalah isu yang harus diberikan penanganan yang berkembang. Isu berkembang itu isu yang kita tidak bisa melihatnya secara langsung, namun isu ini perlahan-lahan masuk ke dunia, ke lingkungan kita. Secara perlahan-lahan dia masuk, namun kita tidak sadar. Ketika perlahan-lahan dia masuk, kita tidak sadar, namun ketika kemudian berlarut-larut, barulah publik mengetahui bahwa isu itu merupakan hal yang harus ditangani sesegera mungkin juga. Selanjutnya, isu potensial. Isu potensial ini merupakan isu yang sama sekali belum nampak di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Namun dalam isu potensial ini isu yang dimana kita dapat mendeteksinya dari berbagai aspek, seperti aspek sosial. Selanjutnya, adapun teknik analisis isu strategis, yaitu teknik tapisan isu dan teknik analisis isu. Selanjutnya, materi yang terakhir terkait kesiapsiagaan bela negara. Jadi kesiapsiagaan bela negara yaitu suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai rela berkorban untuk mempertahankan keutuhan NKRI ini. Baik Ibu, sekian pemahaman saya terkait agenda 1 ini. Oke, terima kasih Ibu Mega. Selanjutnya Pak Made. Ya. Baik Bu, dari hasil belajar saya di agenda 1 ini, dari 3 modul dapat saya rangkumkan di agenda 1 modul pertama, modul wawasan kebangsaan dan nilai bela negara itu saya mempelajari tentang sejarah terbentuknya negara kita, kemudian 4 konsensus dasar dan cita-cita serta tujuan negara Indonesia, di mana situ kita merefresh kembali bagaimana founding father dan para pejuang dulunya berjuang kemerdekaan negara ini dari awal sampai akhirnya diproklamasikan gitu. Kemudian di modul kedua itu tentang analisis kontemporer, di mana di modul itu saya membaca tentang baik saat ini dan kemudian juga dalam menghadapi dunia yang terus berubah atau dunia future, di mana kita sebagai ASN dituntut untuk selalu bisa berinovasi, bagaimana kita menghadapi perubahan-perubahan itu nantinya ketika kita melaksanakan tugas kita sebagai ASN. Kemudian di modul ketiga itu Bu, secara ringkas bisa saya kan tentang bagaimana langkah-langkah yang kita ambil atau mempelajari bagaimana kita mempersiapkan diri kita dalam menghadapi perubahan itu, bagaimana kita membentuk mental kita sebagai ASN dan juga warga negara Indonesia untuk mencegah tindakan-tindakan yang nantinya tidak sesuai dengan hal itu, tindakan-tindakan yang tidak benar, gitu, maksudnya seperti tindakan korupsi, kemudian juga tindak terorisme, kemudian budaya-budaya buruk yang kita dapatkan dari luar. Sekian Bu, kalau dari saya yang bisa saya lakukan secara terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak Made. Selanjutnya Sinta Megawati Sitorus.
Terima kasih atas kesempatan Ibu. Di sini saya akan merangkum dari materi wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Jadi kalau di wawasan kebangsaan, pengertiannya itu kan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan negara, juga adanya kesadaran terhadap sistem nasional, di mana itu tadi udah disebutkan berulang-ulang, ada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dari pemahaman tersebut, dengan kita menyadari, kita memiliki kesadaran mengenai wawasan kebangsaan, kita itu akan memahami bagaimana perjuangan dari pendiri bangsa yang melahirkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu tuh tidak terlepas dari sejarah kita, sejarah kemerdekaan Indonesia itu yang tidak terlepas dari penjajahan, bahwa dari penjajahan asing itu yang membuktikan bahwa ini yang membangun Indonesia untuk membentuk negara yang merdeka, menjadi satu negara yang berlandaskan hukum atau konstitusional. Jadi dengan demikian, dengan kita memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar, negara lain itu tidak sewenang-wenang atau tidak lagi menguasai negara kita karena kita sudah merdeka. Nah, di sini dengan adanya kesadaran itu, dengan adanya wawasan kebangsaan yang sudah kita peroleh, tadi juga Undang-Undang Dasar, Pancasila, terus Bhinneka Tunggal Ika, di mana kita terbentuk menjadi satu negara, Kesatuan Republik Indonesia ini juga terbentuk dari adanya perbedaan di Indonesia gitu, ada agama, ras, suku, budaya, dan lain-lain. Nah, gunanya kita memiliki wawasan kebangsaan karena perkembangan zaman ini diikuti oleh adanya perubahan, dan perubahan itu diikuti oleh adanya isu atau masalah-masalah, yakni di sini ada isu kontemporer. Kontemporer artinya terkini, yakni seperti adanya ancaman nepotisme, seperti yang disebutkan, korupsi, vandalisme, terus yang di medsos juga ada hate speech, cybercrime, narkotika, money laundering, dan lain-lain. Nah, dengan adanya wawasan kebangsaan, terus di sini juga kita jadi sadar nih, kita akan mempertahankan apa yang sudah diperjuangkan oleh pendiri bangsa, gitu. Nah, kita juga di sini diberikan konsep mengenai bela negara, yakni usul tindakan kegiatan yang kita peroleh melalui pendidikan dan pelatihan, gunanya apa untuk menumbuh kembangkan sikap dan perilaku untuk membela negara. Ini kita dapat di pendidikan, di masyarakat, dan di pekerjaan. Gunanya adalah kita lebih khusus itu sebagai ASN, itu kita harus ASN yang memiliki sikap bela negara itu harus bebas dari intervensi politik, terus bebas dari KKN, terus kita punya jiwa sebagai pelayan publik, terus di sini juga adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, dengan kita punya sikap bela negara dan punya wawasan kebangsaan, isu-isu kontemporer atau yang terkini yang sudah merebak secara global, seperti misalnya narkoba atau psikotropika yang sudah lintas dunia, tidak ada lagi batasan ruang dan waktu, kita itu jadi punya sikap bela negara untuk supaya tidak ancaman-ancaman itu bisa kita hadapi untuk mempertahankan NKRI. Begitu kira-kira, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Sinta Megawati Sitorus. Selanjutnya Pak Dalton. Ya, ada suaranya, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Bu. Di agenda satu ini bagi dalam tiga pokok. Yang pertama kebangsaan,
kesiapsiagaan bela negara dan analisis isu kontemporer. Sejauh yang saya tahu Ibu, kebangsaan itu kan kita jadi sebagai cara kita memandang bangsa Indonesia, baik dalam memandang diri maupun lingkungannya dalam tujuan nasionalnya. Tujuan dari wawasan kebangsaan itu sendiri agar kita sadar bahwa kita adalah warga negara yang memiliki hak dan kewajiban, sadar bahwa bangsa kita ini bersifat pluralistik, tinjau dari banyak hal. Sadar juga bahwa bangsa kita ini memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri, dan sadar bahwa negara kita ini adalah tanah air mengembangkan diri dalam kita. Seperti yang dijelaskan teman-teman sebelumnya Bu, ada konsensus dasar yang penting dalam wawasan kebangsaan itu. Yang pertama ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian perilaku bela negara dan sebagai sikap perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya pada negaranya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 5 menjamin kelangsungan hidup bangsa. Tambah kecil suaranya Pak Dalton ini. Ya Pak, Ibu. Tambah kecil halo, saya dengar. Ya. Halo. Ya, lanjutkan Pak. Ada 5 nilai penting yang diperlukan dalam mewujudkan bela negara. Yang pertama itu tanah air, kesadaran berbangsa dan negara, setia pada Pancasila, rela korban, dan memiliki kemampuan bela negara. Kemudian untuk analisis isu kontemporer ini tujuannya agar kita sebagai seorang ASN memiliki kemampuan untuk memahami perubahan lingkungan dan isu-isu strategis yang kontemporer, menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan yang strategis. Yang dijelaskan teman-teman sebelumnya, ada 6 modal untuk seorang pribadi untuk mengatasi perubahan, mulai dari spiritual, intelektual, emosional, sosial, tambahan, moral dan etika, serta kesehatan. Kurang lebih itu aja sih yang saya bisa dapatkan dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Pak Dalton. Selanjutnya Ibu Dewi. Mana Dewi? Ya, silakan. Iya, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Di sini saya akan merangkum sedikit tentang agenda 1, yaitu tentang wawasan kebangsaan, kemudian ada tentang analisis kontemporer dan bela negara. Di sini wawasan kebangsaan itu merupakan konsep cara pandang kita atas berlandaskan atas kesadaran diri sebagai warga negara dan kesadaran diri sebagai warga negara dan berada di lingkungan suatu bangsa dan negara. Tujuan wawasan kebangsaan itu sendiri untuk agar kita lebih mengenal bagaimana sejarah pergerakan pembentukan suatu negara kita ini, terlepas dari perjuangan-perjuangan pahlawan-pahlawan kita, agar membuat kita lebih termotivasi untuk meneruskan perjuangan para pahlawan kita untuk mempertahankan
negara Indonesia, yaitu dengan cara mengisi kemerdekaan, salah satunya dengan menjadi seorang ASN. Kemudian pada proses ini, beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia itu yang ada 6 titik, yaitu yang pertama yang harus kita ingat itu yang sangat berperan penting. Yang pertama ada proses pembentukan organisasi Budi Utomo, kemudian tidak terlepas dari proses pembentukan organisasi PI, kemudian ada Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Selanjutnya ada pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kita harus sadari bahwa dalam proses kemerdekaan Indonesia ini tidak terlepas dari titik penting, 6 titik penting ini. Kemudian dalam wawasan kebangsaan ini kita harus juga mengetahui adanya 4 konsensus dasar yang sangat penting, yaitu pertama itu NKRI, kemudian Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Undang-Undang Dasar 1945. Dan kita juga di wawasan kebangsaan ini saya bisa mengambil tentang bagaimana identitas negara kita, yaitu lambang negara kita, bendera merah putih, kemudian bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia, lambang negara kita, yaitu Garuda, kemudian dasar negara kita Pancasila, dan lagu kebangsaan kita adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Bapak W.R. Supratman. Kemudian selanjutnya pada materi bela negara itu adalah suatu tekad kita atau sikap perilaku kita secara perorangan ataupun kita secara kolektif untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah kita, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai atas kecintaan kita kepada negara kita, Republik Indonesia. Kemudian dasar-dasar yang nilai-nilai dasar bela negara itu sendiri itu terbagi menjadi 5, yang cinta tanah air, kemudian sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Selanjutnya pada materi analisis isu kontemporer, di sini yang bisa saya rangkum, di sini dia membahas tentang adanya perubahan. Perubahan itu tidak bisa kita hindari, namun kita harus menyesuaikan dengan adanya perubahan. Dan di sini juga dijelaskan tentang bagaimana fungsi kita sebagai ASN atau aparatur sipil negara, yaitu yang pertama melaksanakan kebijakan publik, kemudian melakukan pelayanan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Di analisis isu kontemporer ini juga dibahas tentang isu-isu yang ada dari dulu sampai sekarang, yang ada sekarang. Isu yang ada sekarang itu tentang korupsi yang mulai dari terjadi di Cina, kemudian ada terjadi di Mesir, dan di Indonesia, di negara kita sendiri, Indonesia. Dan kemudian ada isu tentang narkoba, yaitu narkoba terbagi lagi menjadi golongan 1, 2, 3, yang dimana golongan 1 itu dia penggunaannya untuk medis, golongan 2 untuk medis juga, golongan 3 juga sama untuk medis. Cuma di sini di sini saya bisa mengambil juga pelajaran bahwa kita sebagai ASN atau tenaga medis, kita tidak terlepas dari obat-obatan seperti ini di rumah sakit, dan sebagai ASN yang bijak seharusnya kita tidak bisa ada sedikit pun niat untuk menyalahgunakan obat-obatan seperti ini jika menemukan di tempat pekerjaan. Kemudian sejarah tentang kemudian isu kontemporer selanjutnya yaitu tentang radikalisme.
atau terorisme. Terorisme itu adalah suatu tindakan yang melakukan kekerasan yang menyebabkan menyebabkan suatu teror dan ketakutan bagi orang lain. Sementara radikalisme itu adalah suatu pemikiran yang untuk melakukan revolusioner atau perubahan terhadap suatu nilai-nilai dasar yang ada di negara itu sendiri. Jadi bisa dibilang terorisme ini adalah suatu kegiatan yang kadang mengatasnamakan agama tertentu untuk melakukan perubahan pada suatu negara dengan cara seperti menggulingkan suatu negara seperti itu. Jadi kita sebagai ASN harus menghindari adanya paham-paham radikalisme dan paham-paham tentang terorisme. Selanjutnya yang saya simpulkan lagi di sini, kita sebagai yang bisa saya petik dari wawasan kebangsaan ini tujuannya adalah agar kita bisa lebih memahami bagaimana suatu negara terbentuk, bagaimana perjuangan para pendahulu kita, agar kita bisa lebih menanamkan rasa kecintaan kita terhadap tanah air, kemudian agar kita bisa lebih termotivasi untuk meneruskan kemerdekaan negara Republik Indonesia dengan cara mengisi kemerdekaan, salah satunya dengan menjadi aparatur sipil negara dan mengisi pemerintahan ini. Baik, Bu. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya simpulkan, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya Pak Heri Abrianto. Bu, apakah suaranya terdengar itu? Kasih keras sedikit, Pak. Ada suaranya Pak Heri ya? Atau belum bersuara? Sekarang apakah sudah bersuara Ibu? Belum bisa ya? Sekarang sudah bersuara Ibu? Suaranya kecil. Coba Pak, sambil bicara Pak, saya mendengar. Kayaknya memang ini ya, suaranya gangguan. Siapa tadi yang gangguan lagi juga? Ya, kalau Bu, untuk sekarang apakah sudah ada suara Bu? Saya tidak dengar sih ya. Atau karena saya tua? Yang lain, yang masih muda-muda? Ya, oke, Pak Fidi. Ya, coba Pak Fidi. Ya, mungkin nanti dianu lagi Pak Heri ya suaranya ya. Oke, silakan Pak Fidi. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu. Nah, jadi ringkasan yang saya buat ringkasan yang yang sudah hasil dari belajar saya kemarin MOC mengenai yang pertama masalah wawasan kebangsaan ini. Wawasan kebangsaan ini Bu, cara pandang kita yang dilandasi akan kesadaran diri kita sebagai warga dari suatu negara, dalam hal ini NKRI ini sendiri. Nah, tentu saja cara pandang ini didasari oleh dasar-dasar konsensus yang dari tadi juga sudah dijelaskan seperti Undang-Undang Dasar, kemudian Pancasila, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian pemahaman kita mengenai sejarah kebangkitan nasional, Budi Utomo, kemudian proklamasi juga saya pikir mempengaruhi bagaimana wawasan kebangsaan kita terbentuk. Nah, kemudian dengan terbentuknya wawasan kebangsaan ini Bu, kita jadi punya sikap terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
kita sebagai seorang ASN dan juga sebagai warga negara, kita dituntut untuk bisa punya kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Nah, kemudian untuk masalah analisis isu kontemporer, berbicara tentang analisis isu kontemporer, tentu saja kita memahami isu-isu yang menjadi tren saat ini, isu-isu yang terbaru saat ini. Kemudian bagaimana cara kita menanggapinya, bagaimana kita memberikan solusi. Dan saya pikir kalau dari saya sendiri, isu kontemporer yang baru-baru ini terjadi, ya seperti COVID-19 kemarin. Nah, itu kan kita dituntut bagaimana memberikan pelayanan publik tetap jalan meskipun terbatas, tidak boleh kontak langsung dan sebagainya. Jadi kita dituntut untuk bisa menggunakan teknologi yang ada seperti Zoom ini. Jadi kita memastikan bagaimana kita sebagai ASN memberikan pelayanan kepada publik itu tetap jalan. Nah, berikutnya isu yang isu kontemporer juga yang kemarin juga saya pikir ramai mengenai radikalisme, juga itu tentang OPM yang kemarin terjadi di Papua. Itu kan juga saya pikir ada kaitannya nanti dengan kesiapsiagaan kita dalam membela negara. Kalau kasusnya Dr. Faisal enggak ya? Dr. Faisal juga mengikuti, Bu. Ternyata membohongi publik. Ya. Ternyata masuk di batu nangan. Iya. Nah, kemudian untuk yang terakhir, Bu, tentang masalah kesiapsiagaan bela negara ini, bicara tentang siap siaga, tentu kita berbicara tentang kondisi kita sebagai warga Indonesia, kondisi yang sehat, kemudian sehat jasmani, spiritual, intelektual, yang kemudian nantinya itu kita siap untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Nah, kemudian kaitannya juga tentang kesiapsiagaan bela negara ini, ya kita punya kita ada ancaman gitu, ada ancaman internal, ada ancaman eksternal, ada ancaman militer dan non militer juga. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita hidup di negara ini, ya kita harus selalu siap siaga dalam membela negara kita. Nah, saya pikir itu saja, Bu, dari saya, Bu, ringkasan tentang agenda pertama ini. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ya, jadi isu utama kita adalah kita kena prank ya, Sulawesi Tengah oleh Dr. Faisal. Kira masuk ke batu, padahal batu nangan. Oke, baik, Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu perlu mempelajari lagi ini materi ini ya, modul ini, terutama di wawasan analisis isu kontemporer. Karena analisis isu kontemporer ini akan dipakai ketika Bapak Ibu masuk ke agenda 2, agenda 3, agenda 4, masuk terus gitu ya. Jadi itu diperdalam lagi. Sehingga kemudian ada tugas saya adalah yang pertama itu ya, Bapak Ibu membuat ini lagi, ringkasan. Dia baik berupa mind map itu tadi lebih singkat ya, satu modul bisa 1 lembar gitu kalau bikin mind map, ataupun bikin ringkasan sesuai yang bagaimana Ibu bisa Bapak Ibu membuat ringkasan dari modul ini gitu ya. Jadi saya merasa Bapak Ibu kurang gitu ya. Jadi ini saling terkait. Wawasan kebangsaan gitu ya. Wawasan kebangsaan itu bagaimana tadi sudah disampaikan cara pandang kita. Jadi kita merasa bagaimana sih kita ini, siapa diri kita ini, apa yang harus kita lakukan dalam keadaan negara ini. Jadi dengan kita dibuka wawasan kita ini, bahwa rasa wawasan kebangsaan itu tumbuhnya adalah dibarengi dengan adanya Budi Utomo gitu ya. Kemudian puncaknya dari wawasan kebangsaan ini adalah pada saat Sumpah Pemuda gitu ya. Disitulah tekad bangsa Indonesia bahwa ini satu gitu ya. Jadi itu wawasan kebangsaan. Kita merasa satu nih. Dari mereka adalah flashbacknya kemana? Bahwa kita ini pernah menjadi negara yang merdeka, negara yang jaya dan zaman Majapahit dan Sriwijaya. Kalau kita ya mungkin tidak usah jauh-jauh ke sana. Kita melihatnya adalah bahwa dari tahun gitu ya, Budi Utomo itu sampai sekarang, bagaimana mereka berjuang. Ya, kita jangan lupa sejarah. Kita mengingat bagaimana mereka berjuang. Kemudian bagaimana Indonesia saat ini, gitu ya. Jadi Indonesia saat ini kita lihat. Jadi di Indonesia di samping kaya, gitu. Jadi kalau soal yang konsensus tadi ya, konsensus tadi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, itu Bapak Ibu sudah kupas habis gitu ya. Kemudian
bagaimana kita melihat negara ini, yaitu bagaimana kekayaannya, bagaimana penduduknya, bagaimana wilayahnya. Ya. Kita bisa melihat dari 8 sudut pandang apa yang kita bisa lihat, apa namanya, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, gitu ya. Kemudian apa namanya, boleh sebut, kemudian bagaimana wilayah, bagaimana masyarakat atau rakyatnya, kemudian bagaimana kekayaannya, sumber dayanya. Itu kita bisa lihat bagaimana kita kaya. Tapi kemudian kita juga harus bisa melihat bagaimana apa yang terjadi nih di Indonesia ini. Ada ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Itu kan ya. Nah, itu kita analisis melalui isu kontemporer gitu. Jadi wawasan kebangsaan kemudian kita analisis dengan ilmu yang ada di analisis isu kontemporer, karena di situ ternyata di Indonesia ini ada namanya ancaman ATHG-nya, ada misalnya korupsi, kemudian adanya narkoba, terorisme, radikalisme, kemudian berita-berita yang sekarang ini hoax, proxy war, dan sebagainya gitu ya, money laundering gitu. Jadi banyak sekali masalah yang ada di Indonesia. Kemudian kita baru tahu nih, jadi bagaimana saya menempatkan diri saya dari situ ketika melihat Indonesia, bagaimana kejayaannya zaman Sriwijaya, kemudian bagaimana perjuangannya founding father kita, kemudian kita sudah merdeka sekarang. Jadi kita mungkin kita sekarang ini berbahagia gitu ya, nyaman gitu ya. Tidak seperti orang di Ukraina dan Rusia sana gitu, yang sementara perang gitu kan. Tidak bisa duduk senang-tenang, ada tiba-tiba dengar bunyi ledakan gitu kan. Tapi kita bisa duduk santai di sini, apa namanya, mengikuti pelatihan ini karena kita dalam keadaan merdeka gitu ya. Jadi itu. Jadi, kemudian setelah itu apa yang harus saya lakukan nih dengan berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang ada di Indonesia. Saya sebagai ASN, profesi saya sebagai apa? Sebagai dokter, berarti apa yang harus saya lakukan nih? Supaya untuk kembali kita pada tujuan negara ini apa? Dari profesi saya ini, di mana nih bantuan dari tujuan negara ini? Gitu ya. Jadi misalnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan cara apa? Supaya anak-anak atau orang-orang itu sehat sehingga menjadi cerdas, gitu ya. Kemudian yang dari perikanan, oh ini ikan-ikan ini harus begini supaya bagus dikonsumsi dan sebagainya. Kemudian yang dari BKD gitu ya, bagaimana Bapak Ibu pekerja tidak usah menerima upeti gitu ya, tapi pelaksana pekerjaan dengan baik gitu ya. Karena masih banyak di BKD ini upeti gitu ya. Maksudnya SK nanti kalau mau naik pangkat bayar gitu masih ada. Gitu ya. Apa namanya, apa saja gitu masih banyak yang harus dibayar-bayar yang itu di luar dari kan semestinya gitu. Jadi itu hilangkan, gitu ya. Jadi itu masih banyak. Jadi Bapak Ibu sudah bisa melihat nih dari analisis isu, dari melihat situasi gitu ya. Jadi ini kemudian Bapak Ibu bisa identifikasi. Setelah itu baru apa sih penyebab dari semua itu? Sehingga ketika tahu penyebabnya, maka kita muncul gagasan apa yang harus kita lakukan untuk apa namanya menyelesaikan masalah-masalah tersebut, gitu ya. Jadi apa namanya ini yang kemudian menimbulkan dalam diri kita adalah asa untuk bela negara, membela negara kita ya, ada 5 itu nilai bela negara. Kemudian bagaimana kita bisa membela negara? Kita harus selalu siap siaga. Jadi bagaimana fisik kita, mental kita itu harus selalu disiapkan. Itu ya, jadi fisik, mental disiapkan. Kemudian bagaimana kita harus selalu membangun kerjasama, membangun tim di situ. Kemudian bagaimana kita melakukan kewaspadaan dini terhadap gangguan dari ATHG tadi yang ada di Indonesia. Jadi misalnya yang dokter, yang di tenaga kesehatan, ya, mereka pasti akan tahu, Bapak Ibu pasti akan lebih tahu ketika datang pasien atau ketika Bapak Ibu mengunjungi suatu wilayah gitu. Oh ini anak ini kayaknya sudah kena narkoba nih. Bapak Ibu yang lebih tahu nih, karena dilihat dari gejala, dari bagaimana pandang mata, dari dan sebagainya pasti Bapak Ibu lebih tahu nih. Nah dari situ baru bisa betul ini kena narkoba gitu kan. Jadi nanti dengan bersama dengan tim gitu maksudnya Pak sepertinya di sana ya, bukan mau ditangkap tapi maksudnya diobati gitu ya, dibawa untuk disembuhkan gitu ya, supaya dicari tahu kenapa, kemudian sehingga akhirnya bisa dibawa ke rehabilitasi gitu ya. Jadi rehabilitasi itu kewaspadaan dini. Kemudian bisa jadi dalam suatu instansi kok sepertinya temanku ini kok agak aneh-aneh nih ya, radikalisme misalnya gitu ya. Jadi itu ada kewaspadaan dini yang ada di dalam diri Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu sendiri yang radikalisme gitu kan. Jadi itu ketika Bapak Ibu tidak sepakat dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika gitu kan ya.
silahkan, nggak usah jadi PNS gitu ya, nggak usah jadi PNS. Silahkan keluar. Kalau Anda tidak sepakat dengan Pancasila, pergilah ke daerah atau ke negara lain yang tidak berdasarkan Pancasila. Itu nggak usah bikin huru hara di Indonesia ini, karena Indonesia sudah dibentuk dengan adanya dasar negaranya adalah Pancasila. Dan itu bukan bukan omongan ecek-ecek orang bodoh ya, banyak orang pintar dulu ketika mencetuskan itu ya. Jadi ketika kau berteriak-teriak tentang apa ini dan apa yang sudah kau lakukan sebenarnya, kembalinya kan ke situ ya. Jadi berkuar-kuar sih ini kerjanya tidak bagus dan kau apa yang sudah kau sumbangkan untuk negara ini. Kembalinya adalah bagaimana kita kepada diri kita. Jadi itulah wawasan kebangsaan gitu. Jadi misalnya, cuman di Indonesia ini sekarang enak gitu ya. Apapun kesalahannya, siapapun yang salah gitu, tidak ada selain presiden gitu ya. Tidak ada lagi gubernur gitu. Misalnya jalan Masomba jelek gitu ya, itu salah presidennya gitu. Padahal ada wali kota, ada tipnya kepala dinas gitu kan, tapi yang salah presiden. Jadi kalau Bapak Ibu mau mencalonkan jadi gubernur saja, jangan jadi presiden. Kalau jadi presiden itu disalahkan orang seluruh Indonesia, Pak. Kalau jadi gubernur tidak ada salahnya, Pak, karena salah presiden semua. Jadi bukan begitu ya. Ketika Bapak Ibu sudah masuk menjadi PNS, maka Bapak Ibu harus loyal kepada pemerintahan yang sah yang ada. Ya, ketika Bapak Ibu bertentangan dengan itu, lebih baik Bapak Ibu keluar dari PNS. Jadi Bapak jadi oposisi jadi anggota dewan ya, jadi anggota dewan yang terhormat. Jadi itu ya, jadi wawasan kebangsaan itu bagaimana kita melihat bangsa ini kemarin, hari ini dan esok. Jadi ketika untuk esok ini supaya menjadi berarti tujuan negara tercapai gitu ya, masyarakat adil dan makmur, saya sebagai PNS, saya sebagai dokter, saya sebagai penyuluh misalnya perikanan, saya sebagai perawat, saya sebagai apa semua tadi ya saya lupa, sebagai peneliti misalnya, apa yang harus saya lakukan, apa yang saya perbuat ini untuk negara ini, itu ya. Jadi itu kemudian timbulnya adalah itu tadi semangat untuk bela negara, karena bela negara itu hak dan kewajiban kita untuk membela negara. Kira-kira itu. Dan kemudian di analisis kontemporer, kenapa saya bilang itu akan dibawa terus, karena Bapak Ibu nanti akan menganalisis. Dan di dalam agenda 1 ini banyak sekali yang ada berapa Bapak Ibu menganalisis, gitu ya, jadi memakai alat analisis itu, baik individu maupun kelompok. Jadi nanti ada Bapak Ibu bisa lihat di Kolabdar ada tugas-tugas, silahkan diselesaikan. Nanti kalau ada yang belum jelas, silahkan ditanya di tempat ini ataupun nanti di WA ya sama saya. Gitu. Apa yang tidak jelas dari tugas-tugas yang saya berikan. Jadi jadi Bapak Ibu harus bisa menggandeng nih dari modul 1, 2, dan 3. Kemudian bagaimana ini agenda 1 ini berkolaborasi atau berkaitan dengan agenda 2, 3, dan 4. Terutama dengan agenda 4. Jadi agenda 4 itu tentang aktualisasi gitu ya. Jadi di sinilah wawasan kebangsaan kita Bapak Ibu diuji gitu ya. Bagaimana diri saya sebagai seorang PNS, sebagai seorang perawat, sebagai seorang dokter, sebagai apalagi tadi saya tidak tahu ya di tanaman pangan apa tadi Pak Vidi tadi apa ya jabatannya? Pengendali OPT Bu, organisme pengganggu tumbuhan. Ya, oke, organisme pengganggu tumbuhan ya. Jadi misalnya itu berarti apa yang harus saya lakukan nih? Kalau Bapak pengendali OPT itu berarti supaya kan berarti penghasilan petani itu meningkat gitu kan. Jadi dari tanaman pangan itu meningkat sehingga itu nanti akan kesejahteraan masyarakat. Dampak inilah yang dari pekerjaan Bapak Ibu yang akan kita lihat gitu. Jadi Bapak Ibu nanti mengidentifikasi masalah dari tugas dan fungsinya. Ya, ini dikaitkan dengan agenda 4 itu melalui analisis isu. Jadi ada teknik-teknik di situ, silakan dipelajari lagi bagaimana mengidentifikasi masalah, bagaimana kemudian merumuskan suatu masalah. Rumusan masalah itu ada juga caranya, ada di dalam modul situ. Kemudian setelah itu bagaimana ini menetapkan satu masalah yang paling utama, core issue ya. Core issue dari isu-isu yang sudah kita identifikasi. Setelah itu jadi ada APKL, ada USG, ada dan yang lain-lain. Kemudian setelah itu dianalisis penyebab. Analisis penyebab itu digunakan ketika Bapak Ibu sudah mendapat satu core issue, dianalisis. Penyebabnya apa sih dari masalah itu? Dari isu tersebut.
Ya, dari money, method, material dan sebagainya itu nanti Bapak Ibu bisa analisis itu penyebabnya apa ini dari masalah. Setelah itu baru ketika kita sudah tahu penyebabnya, maka kita punya gagasan untuk menyelesaikan masalah. Gitu ya. Jadi ada beberapa yang saya dalam analisis saya pakai USG. Terus analisis ininya pakai apa? Jadi itu bukan dipilih satu-satu gitu ya. Analisis untuk validasi data ada, untuk kemudian untuk analisis penyebab ada alat analisisnya. Dan itu ada banyak. Nanti Bapak Ibu ketika berhubungan dengan agenda 2, 3, dan 4 silahkan menggunakan alat analisis yang dipahami. Tidak harus dari modul, tapi cara kerjanya Bapak Ibu harus tahu. Ya, jadi banyak sekali alat-alat analisis. Mungkin kalau yang di peneliti sudah biasa gitu ya, menggunakan alat analisis ini gitu. Jadi itu kenapa saya tekankan di agenda 2. Jadi ketika Bapak Ibu mengangkat isu itu berdasarkan rasa bela negara. Jadi tugas fungsi saya yang belum jalan bagus yang mana nih? Atau kalau masih baru 1 bulan bekerja berarti yang mana nih yang duluan dari satunya tusi ini, misalnya ada 5 tusi, yang mana nih yang harus saya ini, yang saya kerjakan duluan nih, dilihat dengan data dan fakta yang ada. Itu ya Bapak Ibu, itu berarti ada rasa bela negara. Supaya untuk tadi kalau misalnya Pak Vidi, bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani dengan mengendalikan OPD tadi, gitu ya, kemudian dan yang lain-lain. Itu rasa bela negara, gitu ya. Jadi rasa bela negara kemudian dianalisis, gitu ya. Jadi dianalisis apa penyebabnya, kemudian muncul gagasan. Nanti Bapak Ibu akan lebih lanjut, lebih dalam ketika Bapak Ibu sudah terjun dalam praktek dari apa-apa yang saya tugaskan. Kemudian nanti akan lebih dipertajam lagi dengan agenda berikutnya. Agenda 2, 3 tetap juga menganalisis ya, menganalisis dari kemampuan Bapak Ibu menganalisa. Bukan hanya pemahaman. Jadi pemahaman itu sudah habis pada waktu MOOC dan sekarang kemampuan Bapak Ibu menganalisis. Jadi bagaimana menganalisis keterkaitan modul 1, 2, 3 dalam agenda 1. Itu kemudian bagaimana nanti bentuk implementasinya. Jadi wawasan kebangsaan nanti bagaimana rasa bela negara itu, bagaimana ini pekerjaan saya, apa yang harus saya lakukan, gitu ya. Jadi itu wawasan kebangsaannya, rela berkorban, gitu misalnya, apalah gitu, saya tidak tahu bagaimana bentuk rela berkorban yang Bapak Ibu mau tunjukkan. Kemudian ada beberapa nilai yang dari nanti di agenda 2 Bapak Ibu akan dapat. Tapi di sini penekanan saya adalah bagaimana Bapak Ibu menggunakan alat-alat analisis itu dipahami secara betul. Jadi bagaimana mengidentifikasi isu, kemudian bagaimana kita memperoleh satu per isu, kemudian bagaimana kita menganalisis apa penyebab-penyebab dari isu-isu tersebut. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi itu kira-kira yang bisa saya tambahkan. Jadi saya merasa Bapak Ibu masih perlu membaca sekali lagi modul, kemudian diringkas ya, dibuat rangkuman atau berupa mind map ya, poin-poin yang Bapak Ibu perlu perdalam lagi, nanti mungkin menjadi diskusi ketika Bapak Ibu klasikal ya, bertemu di dalam kelas yang besar, didiskusikan lebih lanjut, ada poin-poin yang Bapak Ibu memang kurang paham atau ingin mendiskusikan hal tersebut. Silakan. Oke, baik, sampai di sini. Ada pertanyaan? Karenanya kayak kurang 7 menit lagi nih, kalau dilihat dari jam saya. Ada? Bu Dewi? Tidak. Siapa mau tanya? Ada pertanyaan? Saya suka itu kalau bertanya, kalau memberi kesempatan bertanya itu pada detik-detik menjelang berakhir gitu ya. Biasanya orang nggak mau bertanya karena takut gitu ya, kurang ajar sekali ini yang bertanya ini. Orang semua ditutup bertanya. Oh, ada Ibu Mega. Silakan Ibu Mega. Ya Bu, baik, makasih. Ibu, saya mau bertanya terkait di sini kan di akun Kolabjar ini Bu, di sini ada untuk hari ini kan ada materi dan beberapa tugas. Nah, apakah setelah pertemuan ini berakhir kita sudah diwajibkan untuk mengerjakan, kalau tidak salah di sini ada 3 tugas Bu, 2 yang individu, 1 yang kelompok. Apakah setelah Zoom ini berakhir kita sudah diwajibkan untuk mengerjakan, karena di masing-masing tugas ini kan Bu ada batas ini ya, batas pengumpulannya. Berarti kami sesuaikan dengan yang ada di akun Kolabjar ini Bu.
Seperti itu. Ya, Terima kasih. oke, iya, baik. Jadi itu terserah. Jadi itu asinkronis itu kan kita nggak ketemu ya. Jadi Bapak Ibu yang fleksibel mengatur waktunya. Kalau ada batas waktu nih dengan 3 tugas, berarti apakah saya sekarang atau nanti malam saja? Gitu, saya tidur dulu sekarang. Itu saya rasa itu adalah bagaimana Bapak Ibu memanage waktu supaya tidak terlambat mengupload. Jadi tidak ada alasan lambat mengupload ya, karena waktunya saya kasih longgar. Waktunya saya kasih longgar. Tidak ada ceritanya lambat mengupload. Kemudian sekali lagi kalau mengupload bentuknya PDF ya, kalau dia apa namanya naskah itu PDF, kecuali yang MP3 dan MP4 kalau ada MP4 dan MP3. Jadi apakah Bapak Ibu mau langsung sekarang atau tidur dulu nanti malam gitu ya? Tapi yang jelas ada berbatas waktu untuk pengumpulan. Jadi kalau lambat tentu saja ada apa namanya? Ada sanksi gitu ya, misalnya nilainya jadi turun. Kemudian kalau misalnya mau mengupload yang sudah dibuat dan itu dapat kendala, silakan berhubungan dengan evaluator, disampaikan ya, dan kemudian juga lapor kepada saya, Bu, saya mau mengupload tugas tapi tidak bisa karena jaringan. Ya. Bukan nanti alasan kenapa belum upload, Ibu, saya kemarin mau upload tidak bisa, karena itu bisa menjadi alasan dan sebenarnya padahal tugasnya belum selesai. Kalau memang terkendala itu, maka bisa dijapri kepada saya, Bapak Ibu punya laporan. Kalau memang terkendala jaringan ya, berarti sampai batas waktu sudah terkirim sama saya, berarti oh ya memang terkendala jaringan. Biasanya kalau WA bisa, tapi kalau di kolam dan mungkin agak-agak susah karena ramai gitu ya. Jadi itu. Jadi kalau memang ini, Ibu saya mau masuk di kolam dan belum bisa karena jaringan, misalnya cuma muter saja. Oke, silahkan kirimkan melalui WA kepada saya. WA-nya kalau tidak salah ada di bahan tayang saya ada kayaknya, saya punya ini ya, nomor WA. Kalau tidak ada nanti tanya ke evaluator. Itu ya. Jadi itu, ini manajemen waktu terserah Bapak Ibu. Kalau saya sih lebih cepat lebih baik, supaya tidur enak gitu ya, daripada saat tengah malam masih ribut gitu ya. Saya lebih baik sekarang bekerja, nanti malam tidur, daripada sekarang saya tidur nanti malam bekerja. Itu Ibu Mega yang bisa saya sampaikan. Ya, Bu. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, kita selesai di sini, Bu Mas Jadi ya. Boleh, Bu, boleh. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu, karena tidak ada lagi yang Bapak Ibu ingin sampaikan, ya, jadi saya minta perhatian mungkin Pak Heri dengan siapa Ibu, siapa ya yang agak suaranya agak hilang-hilang. Ibu, mana satu lagi? Apa yang tidak ada? Ada semua ya? Yang suaranya kecil tadi siapa? Sudah hilang. Pak Heri. Saya, Bu. Pak Heri saja ya? Oh ya. Heri saja. Oh, Pak Heri ya. Oke, baik. Jadi tolong ini Pak disiasati bagaimana supaya ada suaranya nanti, karena Bapak Ibu di sini harus banyak bicara ya, bukan saya yang banyak bicara. Oke, baik Bapak Ibu, akhirnya sampai juga kita di penghujung waktu untuk berpisah di sini. Saya terima kasih atas partisipasi dan apresiasi Bapak Ibu terhadap saya dan materi ini, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya masih agak flu ini, jadi suara saya kurang merdu hari ini. Meskipun yang suaranya merdu itu Mas Diani ya, bukan saya. Tapi suara saya tidak merdu, dicampur batuk dan flu, jadinya ya alhamdulillah jadinya begini ya. Boleh mungkin Ibu Nurul kasih resep untuk saya ini menghilangkan batuk ini ya. Oke, sekali lagi saya terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan baik dalam penampilan, penyampaian maupun isi dari materi yang saya berikan. Akhirnya bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu Vivi. Baik teman-teman semua peserta. Demikian pertemuan kita hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup, kita berdoa kembali dulu. Saya akan pimpin. Baik, berdoa dimulai. Selesai. Baik Bapak Ibu, sekali lagi Ibu Vivi terima kasih. Oke, terima kasih semua. Ya, Terima kasih, Bu. Ya. Dengan materinya. Ya. Baik Bapak Ibu peserta, mohon jadi perhatian lagi ya, karena kita akan masuk lagi dari Senin tanggal 30 tanggal 31 di jam 10 lagi. Kalau di
pertemuan kelompok kita itu tolong diperhatikan. Pertama background-nya kita. Kalau memang tidak ingin, coba barangkali mungkin digeser atau bagaimana, mungkin cahayanya atau bagaimana. Itu juga mikrofonnya tolong diperbaiki. Jadi perhatian ya, jadi pembelajaran kita untuk hari ini. Karena saya akan menilai semua gerak-gerik Bapak Ibu. Dan juga apabila ada pertanyaan atau kasih pertanyaan, misalnya, ayo siapa begini, masuk saja. Harus punya inisiatif ya, nilainya tinggi itu. Bagus sekali, jangan menunggu, karena waktu kita hanya sekian menit, sekian jam itu, 1 jam 45 menit itu berharga sekali, banyak nilai di dalamnya. Boleh begitu ya? Baik, Bu. Oke deh. Baik, Bu. Baik, Sekali lagi terima kasih. Nah, selanjutnya room akan saya tutup. Makasih.